bebas. Kebutuhan aktivitas atau mobilisasi adalah kemampuan seseorang berjalan bangkit berdiri dan kembali ke tempat tidur, kursi, kloset duduk, dan sebagainya di samping kemampuan mempertahankan ekstremitas atas. Jenis-jenis mobilitas. Mobilitas penuh. Kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh. 2. Mobilitas bagian. Kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf, motorik, dan sensorik pada area tubuhnya. 3. Mobilitas sebagian temporer. Kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya sementara. 4. Yang terakhir, mobilitas sebagian permanen. Kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya menetap. Faktor yang mempengaruhi mobilitas yaitu lifestyle, penyakit atau cedera, energi, dan usia. Imobilisasi merupakan keadaan di mana seseorang tidak dapat melakukan pergerakan secara bebas karena kondisi yang mengganggu pergerakan. Adapun beberapa jenis-jenis imobilisasi. Yang pertama, imobilisasi fisik. Imobilisasi fisik merupakan keadaan di mana seseorang tidak dapat melakukan pergerakan secara fisik karena kondisi yang mengganggu pergerakan. Yang kedua, imobilisasi intelektual. Imobilisasi intelektual merupakan keadaan di mana seseorang mengalami pembatasan dalam berpikir. Yang ketiga, imobilisasi emosional. Imobilisasi emosional merupakan keadaan di mana seseorang mengalami pembatasan emosional karena terjadinya suatu perubahan. Yang keempat, imobilisasi sosial. Imobilisasi sosial merupakan keadaan di mana seseorang mengalami hambatan dalam berinteraksi karena suatu penyakit yang mempengaruhi peran kehidupan sosial. Sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan aktivitas. 1. Tulang. Tulang memiliki beberapa fungsi, yakni 1. Sebagai mekanisme terbentuknya rangka. 2. Tempat mengangkatnya otot. 3. Sebagai pelindung organ dalam. 2. Otot dan tendon. Otot memiliki kemampuan berkontraksi yang memungkinkan tubuh untuk bergerak sesuai kemauan. 3. Ligamen. Ligamen merupakan bagian yang menghubungkan tulang dengan tulang. Contohnya seperti lutut. 4. Sistem syaraf. Syaraf terdiri atas sistem syaraf pusat yang terdiri atas otak dan modula spinalis, dan sistem syaraf tepi yang merupakan percabangan dari sistem syaraf pusat. 5. Sendi merupakan dua atau lebih ujung tulang bertemu. Yang selanjutnya itu adalah tujuan ROM. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Yang kedua, memelihara sendi. Yang ketiga adalah melancarkan sirkulasi darah. Yang keempat itu adalah mencegah dari kelainan bentuk. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengurangi rasa nyeri. Berikutnya saya akan menjelaskan manfaat dari RUM. Manfaat dari RUM adalah menentukan nilai kemampuan dari sendi, tulang, dan otot dalam melakukan pergerakan, mengkaji sendi, tulang, dan otot, mencegah terjadinya kekakuan pada sendi, memperlancar sirkulasi darah. Selanjutnya ada dua jenis ROM. Yang pertama ROM aktif, yaitu gerakan yang dilakukan oleh seseorang atau pasien dengan menggunakan energinya sendiri. Yang kedua ada ROM pasif, yaitu energi yang dikeluarkan untuk latihan dan berasal dari orang lain, perawat, atau alat mekanik. Selanjutnya, indikasi ROM. Indikasi ROM terdiri dari dua. Yang pertama, ROM aktif. Pasien memiliki kelemahan otot dan tidak dapat menggerakkan persendiannya sepenuhnya. Kemudian, ROM pasif. Pasien tidak dapat atau tidak diperbolehkan untuk bergerak secara aktif karena keadaan koma, kelumpuhan, atau bed rest total. Kontraindikasi. Yang pertama, klien dengan fraktur. Yang kedua, klien dengan peningkatan tekanan intrakranial. Yang ketiga, kronis atau emboli pada pelindung darah. Yang keempat, kelainan sendi atau tulang. Yang kelima, klien fase imobilisasi pada kasus penyakit jantung. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu.
Halo semuanya, sebelum kalian melakukan room, jangan lupa untuk menjaga privasi pasien, yaitu apabila pasien berada di ruangan yang banyak pasien-pasien di sekitarnya atau orang lain, usahakan untuk menutup tirai terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk memakaikan selimut kepada pasien pada area perut ke bawah. Langkah pertama, jangan lupa mengenakan hand sanitizer kurang lebih selama 12 detik. Baik, apakah betul ini dengan Ibu Angel? Baik Ibu, saya cocokkan namanya dulu. Oh iya, sudah cocok. Baik Ibu, seperti yang sudah dijelaskan dari data rekam medis, Ibu mengalami stroke. Sebelum melakukan aktivitas kepada pasien, hendaknya lebih baik melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Salah satunya adalah pemeriksaan vital sign, yaitu meliputi pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, dan laju pernapasan. Di mana hal tersebut bertujuan agar pasien saat melakukan room tidak mengalami pusing, sesak nafas, sampai pingsan. Jadi, di sini izinkan saya melakukan gerakan room terhadap Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jadi kita pertama-tama itu mulai dari kepalanya dulu. Oke, ringan ya Bu. Apabila dirasa sakit oleh pasien, nah maka ini kemungkinan terjadi cedera servikal. Hal ini jangan dilanjutkan dan segera hentikan untuk aktivitas roomnya. Oke, ada yang sakit nggak Bu? Kanan Bu. Oke. Ada yang sakit nggak Bu? Di mana Bu? Apabila dirasa sakit oleh pasien di bagian pundak dan leher, maka ada kemungkinan di bagian sini ada yang tertekuk. Nah, atau terjadi tekanan intrakranial, yaitu tekanan pembuluh darah pada otak. Dengan demikian, hindari menaruh pasien dalam kondisi atau posisi Trendelenburg, yaitu di mana posisi kepala lebih rendah daripada posisi kaki. Dan hal itu bertujuan untuk mencegah atau menghindari pasien agar tidak terjadi pemecahan pembuluh darah pada otak. Baik Ibu, habis itu kita ke tangannya ya Bu. Isi. Ada yang sakit nggak Bu? Oke. Isi ya Bu. Habis itu izinkan saya untuk memiringkan badannya ya Bu. Oke. Memiringkan pasien bertujuan agar memudahkan perawat dan pasien melakukan aktivitas room, di mana tekuk siku lengan dan tekuk siku kaki untuk memiringkan pasien agar perawat tidak keberatan dan pasien terhindar untuk jatuh ke depan. Isi tangannya Bu. Oke. Ada yang sakit nggak Bu? Isi ya Bu. Ada yang sakit nggak Bu? Oke. Ya, kembali lagi Bu. Maaf Bu.
kita lanjut ke telapak tangannya ya Bu. Permisi ya Bu. Oke. Oke. Ada yang sakit nggak Bu? Kita lanjut ya Bu. Oke. Ada yang sakit nggak Bu? Ada yang sakit ya Bu? Apabila rem pasif, maka pasien akan dibantu oleh perawat untuk memasukkan jari-jari perawat di sela-sela jari pasien. Nah, apabila rem aktif dapat dilakukan secara mandiri oleh pasien seperti ini. Ada yang sakit nggak Bu? Oke, kita lanjut ke ibu jarinya ya Bu. Oke, misi ya Bu. Misi ya Bu. Oke, ada yang sakit belum? Ada. Oke. Selanjutnya kita ke kaki ya Bu. Permisi, izinin saya buka ya Bu. Oke. Untuk melakukan aktivitas rem pada bagian kaki, usahakan melipat selimut hanya sampai paha atas. Oke. Permisi ya Bu. Sakit nggak Bu? Enggak. Kita lanjutin ya Bu. Sakit nggak? Enggak. Oke. Oke. Permisi ya Bu. Oke. Sakit nggak Bu? Oke. Permisi ya Bu. Permisi ya Bu. Oke. Oke. Siap Bu. Sakit nggak Bu? Apabila pasien saat melakukan fleksi dirasa sakit, maka ada kemungkinan cedera pada bagian pinggul sampai paha. Nah, apabila pasien terlalu sering bed rest, maka akan dirasa lebih sakit untuk melakukan rem tersebut. Permisi ya Bu. Sakit nggak Bu? Oke. Permisi ya Bu. Oke. Permisi ya Bu. Oke. Permisi ya Bu. Oke. Sakit nggak Bu? Oke. Sakit nggak Bu? Oke. Sakit nggak Bu? Oke. Oke. Kita lanjut ya Bu ke kakinya. Permisi Bu. Oke. Sakit nggak Bu? Oke. Oke. Kita lanjut ke pergelangannya ya Bu. Oke. Permisi ya Bu. Oke. Oke. Habis itu kita ke jari-jarinya ya Bu. Oke, sakit nggak Bu? Oke, baik Bu, sudah selesai. Permisi ya Bu. Oke. Bagaimana pasiennya Ibu? Baik, semoga ibunya cepat sembuh. Besok saya akan datang lagi di jam 10 melakukan gerakan yang sama supaya ibunya cepat sembuh. Oke, siap Bu.
Baik Ibu, saya permisi dulu. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih kembali ya, selalu saya di jalan. Ya, mari Bu. Is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the